Firman-Lah Tuhan, sebab Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Rapi hamba-Mu Tuhan, yang disampaikan, tiap kata yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu Yesus, kami mau dengar Firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai hari ini sudah 6 minggu kita dibatasi oleh karena virus corona, bisa beribadah bersama-sama, tapi tidak mengurangi niat hati kita untuk beribadah. 2 atau 3 orang Tuhan hadir. Mari kita mendengar renungan firman Allah yang singkat. Kitab Mazmur 24. Mazmur 24 ayat yang ke-16 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 24 Mazmur 20 Mazmur 34 3-10 korek saja. 34 ayat 16 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Tuhan, tertuju pada orang dan telinganya
Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Malahan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa menolongnya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, di beberapa ayat yang kita baca, kita akan melihat, kita perhatikan ada dua macam orang yang ditulis oleh Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 34. Orang benar dan orang fasik. Dan di dunia ini terdiri dari dua, orang benar dan orang fasik. Di mana masing-masing tipe orang memiliki masalah yang sama. Fasik dan benar memiliki masalah yang sama. Namun ada hal yang membedakan. Mazmur 34 bagi orang benar, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sedangkan bagi orang fasik, ayat 22, kemalangan orang fasik, kemalangan akan mematikan orang fasik. Saat orang benar menghadapi masalah, Tuhan menyertai dan memberi pertolongan kepada. Sedangkan orang fasik akan menghadapi masalahnya sendiri, seorang diri, tanpa pertolongan siapapun. Saya angkat renungan ini. Ada beberapa alasan mengapa kita dilanda mengalami berbagai masalah silih berganti sekalipun dalam hidup Kristen kita. Kalau kita melihat sekarang melalui medsos di tiap negara, COVID-19 ini membuat sekian banyak negara mulai bertanya mengapa. Di Italia mereka datang secara massal, berbuat jalan-jalan berseru kepada Tuhan. Di Meksiko mereka menangis, berlutut, ada yang berdoa dengan sampai kepala bawah mereka terjambak, memohonkan tangan Tuhan datang memberhentikan masalah. Dan Corona sekarang menjadi masalah yang besar bagi seluruh dunia, termasuk negara kita. Tapi kita akan lihat kenapa Tuhan izinkan masalah ini datang dalam kita. Saya ingin mengangkat dua hal, tidak usah banyak. Jawabannya pertama, Tuhan ingin memberi kesempatan kepada kita umatnya untuk mempraktikkan firman. Kita sering mendengar firman di banyak kesempatan. Di waktu pagi, renungan pagi, doa pagi, di ibadah-ibadah persekutuan, di cabang, di mana aja. Kita mendengarkan firman, sendiri kita mendengar renungan. Dan ini jemaat Tuhan, ini baru teori saja, baru dalam bentuk teori. Firman itu tidak akan jadi hidup dalam kehidupan kita, tidak terbukti hebatnya, dasarnya kalau hanya teori aja. Makanya Tuhan izinkan masalah datang. Dan saya mau katakan, COVID-19 ini adalah sebuah masalah yang besar. Tuhan izinkan datang hidup kita, menampi, memberi ujian, melihat bagaimana hidup kita. Justru dalam kesempatan ini, siapa yang tidak berhati-hati tenggelam
hanyut, hilang. Tapi siapa yang dapat merendahkan diri, dia makin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mengendaki, Tuhan ingin firman yang kita dengar, yang kita baca hampir setiap hari harus menjadi solusi dalam berbagai persoalan yang menimpa hidup kita. Masalah besar ini menjadi jalan keluar, menjadi jawaban. Jadi kita harus merespon sebagai orang benar firman itu dalam menghadapi masalah dengan mempercayainya dan mempraktikkan firman yang kita baca dan kita dengar. Kita lihat dalam Alkitab begitu banyak Tuhan dengan murid-muridnya saja, Musa dengan umat Allah. Setiap ada masalah, pemimpin-pemimpin rohani ini menginginkan umat Allah mempraktikkan firman Allah. Tapi banyak kali mereka tidak mempraktikkan firman, mempersalahkan pemimpin. Seperti kita lihat pada saat Musa dan perjalanan Tuhan sudah sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan telah bilang, aku ada yang aku akan ada. Tuhan ada setiap langkah hidup mereka. Pengalaman pertama yang mereka hadapi adalah laut terberau. Dalam keadaan begini mereka terjepit, mau kemana? Di depan terbentang laut yang luas, di kiri kanan terbentang gunung-gunung yang tandus. Waktu pertama kali saya ke Israel, tak kala pesawat mulai merendah, saya melihat laut terberau, sama padang pasir yang luas. Lalu saya memperhatikan, kira-kira di sinilah tempat daripada umat Israel. Diolahkan pasukan kavaleri, pasukan terpilih dari Firaun, sementara mengejar umat Allah yang sudah keluar. Dalam keadaan terjepit, kita melihat justru yang dihadapi oleh umat Israel, ada yang mempersalahkan Musa, ada yang ingin balik ke Mesir, lebih baik diperbudak menjadi budak daripada harus alami. Padahal Tuhan memperkaya mereka, mengizinkan mereka hadapi masalah agar firman dapat mereka praktekkan. Mereka melihat betapa hebatnya Allah El Shaddai, Allah Immanuel yang sudah memanggil mereka. Tapi justru puji Tuhan, Musa sebagai pemimpin umat Allah yang datang kepada dia, dekat dengan Tuhan, dia datang memberi ketenangan kepada umat Allah. Dia katakan, lihat apa yang kamu lihat sekarang, nanti ada jalan keluar. Di tengah-tengah ketidakmungkinan ada jalan keluar. Tuhan bilang pada Musa, angkat tongkat mengarah ke laut. Dan kalau tongkat dengan sepotong kayu diangkat oleh Musa, laut itu terbelah menjadi dua. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Di setiap permasalahan kita ada jalan keluar di mana Tuhan ingin kita mempraktikkan firman Allah, bukan untuk mencari kesalahan, bukan menganalisa lalu mempersalahkan si A dan si B. Mari kita praktikkan firman itu. Firman itu dahsyat, firman itu hebat, firman itu luar biasa. Tidak ada yang dapat melawan firman. Dengan demikian kita akan melihat, umat Allah melihat Tuhan yang benar-benar hidup dan berkuasa atas kita. Saya
sayangnya di saat-saat begini banyak umat Allah yang malas, tidak suka membaca firman, mendengar firman, hanya melalui handphone aja. Tapi mari saya himbau jemaat GPI Masjid, di mana aja kalian mendengar buka handphone, mendengar ibadah singkat ini, mari buka firman Allah, baca, lihat kedahsyatan Tuhan. Jangan kita malas dan tidak dapat melihat kedahsyatan, kehebatan. Ada kekuatan supranatural yang Tuhan akan beri kepada anak-anaknya. Sebab Tuhan katakan, apa yang mata tidak lihat, telinga tidak dengar, tak pernah terbit dalam hati bagi orang yang suka firman, Tuhan akan melakukan itu dalam hidup kita. Dahsyat. Sampai ada yang uring-uringan, frustrasi. Padahal setiap persoalan, masalah, selalu ada satu firman. Coba saya belajar melihat dalam hidup saya. Sudah 73 tahun. Sejak melayani sudah 50 tahun. Saya pelayanan selalu melihat di setiap persoalan, di setiap masalah, bila kita duduk merendahkan diri, kita lihat ada jalan keluar, ada solusi yang sangat tepat yang Tuhan beri melalui firman Allah. Kita baca dan merenungkan senantiasa dan memperkaya perbendaharaan hati kita. Sebab Tuhan selalu berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Kunci ini yang diperhadapkan kepada Yosua ketika dia dipercayai menyambung kepemimpinan Musa, memimpin umat Allah masuk ke dalam perjanjian. Dia melihat, dia alami setiap ada persoalan masalah. Saya tidak akan bahas secara terperinci, tapi Yosua selalu mencari jalan keluar dari hadapan Tuhan, menghadapi apa aja. Jawabannya hanya satu, firman. Dia menunggu terus apa kata Tuhan. Itu sebab dia berhasil memimpin umat Allah, terus mengalami berbagai kemenangan. Jadi maksud Tuhan dalam setiap masalah agar kita anak-anak Tuhan mempraktikkan firman Allah di saat-saat COVID-19, pandemi corona yang luar biasa ini, ya, sementara menyerbu 210 negara di dunia ini. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita bukan mengomel, bukan mencari solusi pada manusia, tapi mari kita baca firman agar di tengah masalah ini kita melihat dahsyatnya Tuhan membela kita, menolong kita. Dan saya percaya masalah ini tidak terus akan berhenti, corona akan berhenti. Kita akan melihat pembelaan Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, kalau kita melihat kebenaran firman Allah, yang kedua adalah kesempatan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada kita supaya kita makin percaya. Kita membaca surat Injil Matius pasal 8 ayat 16 sampai 23. Matius pasal 8. Mari kita lihat masalahnya cukup besar dihadapi oleh murid-murid. Ayat yang ke 16 atau 17. Nah, saudara baca, dan yang di rumah baca. 1, 2, 3. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan kata-kata Yesus dibawa itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya benarlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang mengikut kelemahan kita dan
2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, apakah mengikut kau? Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Di ayat berapa, pasal berapa mereka menghadapi gelombang? Coba baca. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apa dia ini, sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Ciri-ciri dari Danau Galilea ini. Pertama kali saya pergi, kami akan berlayar dan di tengah laut mesin dimatikan. Dari malam telah diperintahkan kepada kami. Waktu itu panasnya kira-kira hanya 18 derajat Celcius. Tapi kami disuruh bawa jaket, kami disuruh bawa baju yang tebal. Tapi saya ini orang pikir ngapain bawa jaket, udara begitu segar, tidak terlalu dingin. Jadi saya tidak bawa. Sementara kami berlayar, saya melayani firman. Lalu ada pertemuan suci. Kru kapal semua diam, kami menyanyi dan menyanyi. Seketika itu juga datanglah badai yang luar biasa. Kapal itu terombang-ambing. Orang tidak bisa duduk berpegangan satu dengan yang lain. Jadi ciri sekonyong-konyong datang. Nah, dalam hidup kita harus siap sekonyong-konyong datang. Waktu kita meninggalkan tahun 2019, tak terpikir kepada kita bahwa di bulan ini Paskah kita tidak bisa rayakan, walaupun dalam rencana kita adakan Paskah yang agak besar-besar. Tak terpikir bagi kita untuk mengalami apa yang sekarang kita alami. Sekonyong-konyong datang masalah virus corona, banyak korban. Dan sekarang virus ini membuat tiap manusia telah menjadi orang yang cinta diri sendiri. Tadi malam saya tidak bisa tidur, hanya nonton TV. Tak kala di Jakarta seorang ibu muda bawa sepeda motor nabrak pohon, terkapar tanpa daya, tidak ada satu orang. Semua tidak berani. Semua telepon polisi, telepon. Jadi tidak ada yang datang. Semua cinta diri sendiri, tidak berani. Padahal orang ini meninggal bukan karena corona, tapi karena tabrakan. Dia yang tidak hati-hati mengendarai kendaraannya, nabrak pohon yang besar di pinggir jalan di daerah Kelapa Gading. Tapi lihat, gara-gara masalah ini, corona ini, membuat hati pikiran manusia jadi beda. Pantas Alkitab 2 Timotius 3, akhir zaman akan datang masa yang sulit.
orang cinta diri sendiri. Dan ini terjadi. Tidak ada perhatian, sikap tolong menolong hilang. Padahal bangsa kita terkenal dengan bangsa suka dan gotong royong. Sini ini mulai hilang. Dan diperkirakan kalau corona hilang, untuk mengalihkan sifat ini perlu beberapa tahun muncul lagi sifat asli dalam bangsa kita. Sekarang orang mencinta diri sendiri bagi karakter bangsa kita. Dan ini bisa pulih cukup lama, kembali kepada sifat asli manusia, mana bangsa kita juga tolong menolong. Waktu saya pergi ke Australia bersama tante, beberapa kota kami datangi, kami melihat orang-orang di sana juga tolong menolong. Tante kami naikkan ikut saudara kami dorong, dan itu selalu diutamakan. Setiap kali naik bus, naik kereta api di jalan, mau menyeberang, semua kendaraan berhenti, memberi kesempatan kepada kami jalan santai, jalan pelan-pelan lewat. Hal itu hampir tidak terjadi lagi di negara kita. Orang mau cepat-cepat, kayak Tuhan tolong. Jadi masalah yang sekarang melahirkan sebuah sikap yang negatif dalam hidup dan hati dan pikiran dari orang percaya. Tapi mari kita berdoa. Sampai saya tanya kepada para pengerja, kalau saya lagi duduk di sana tiba-tiba kejar mati, apakah bisa datang? Ones menjawab, oh pasti datang. Bapak, oh Anda pernah keluar rumah? Iya, saya pernah keluar rumah. Tapi virus corona mampu menyerang di mana aja setiap manusia. Pangeran Charles aja yang rumahnya, kamarnya, semua steril terhadap masalah-masalah ini. Ento terkena dengan corona. Corona takut pergi ke sana. Bahwa di sana ada koroni, ada kohoan, ada koalium. Corona nggak berani menyerang Pulau Sangir. Di sini juga tidak pernah datang di Pastore. Ada Koones yang putih bersih, ada Ko Kevin sama Ko Gideon yang menjaga pintu. Termasuk sekali lagi, masalah yang ada sekarang, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, dan kuasa itu akan ditujukan kepada orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kalau kita lebih jauh, kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Mari lewat renungan singkat ini, di saat saya bilang makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin melekat. Kata Pemazmur pasal 91, melekat dengan Tuhan, melekat ya kita. Ada orang melekat kayak lem. Saya ingat sekolah tahun 70 di Armadidi. Saya hampir dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang sekolah sudah beberapa bulan. Sekolah bayar 1.000 dan 20 liter beras. Itu ada. Murah. Mama saya sudah tidak bisa kirim lagi. Beberapa kali dipanggil oleh pimpinan sekolah, mereka sayang mengeluarkan saya. Bapak, kawan bilang manja, kami dengan tante sayang sekali kalau keluarkan kamu. Kamu ialah talenta, kamu akan jadi hamba Allah yang besar, kamu akan Tuhan pakai. Tapi bagaimanapun kami harus terapkan peraturan sekolah. Saya bilang, Om kasih kesempatan kepada saya. Beberapa hari lagi saya adakan doa puasa. Tidak tidur semalam, hanya berada di aula menangis.
waktu sampai hari Minggu saya duduk di depan, sebab tidak belajar satu. Tiba-tiba ada seorang ibu, saya sudah lupa, nanya kepada saya, ini sekolah Alkitab Air Medidi? Iya. Saya bilang, ada apa tuh? Saya mau cari siswa yang namanya Manja. Sudah saya sudah perkirakan pasti ada sesuatu. Rasanya ingin nangis. Pengalaman awal menjadi hamba Tuhan yang tak terlupakan. Hari ini dia peluk saya, dia bilang, Manja, lupa sama saya, mau pernah berbuat baik sama saya. Namun saya sekolah di SKP, Sekolah Kepada Putri, dulu ada. Saya membiayai. Saya Kak Nur, baru saya ingat, dia orang Protestan, menjadi Pentakosta selama tinggal dengan kami. Nah, kami punya hidup sederhana sekali, rumah sederhana. Dia tidur di lantai. Dia telah bekerja di sebuah penjahit terbesar di Manado. Sambil penjahit terbesar, ada 60 karyawan. Dia mimpi, dia jahit kemeja kedua. Celana dua pasang baju. Yang saya heran, dia tidak tahu badan saya, tapi dia hanya lihat di mimpi. Bisa pas, kemeja pas, celana pas. Dia Manja, uang sekolah uang gimana? Saya bilang, Kak, itu yang saya tunggu. Saya akan dikeluarkan dulu, tidak mengenal sponsor. Saya akan dikeluarkan. Dia bilang, kantornya mana? Dia pergi. Saya masuk tunggu di ruang tamu. Manja, semua sudah kakak bayar. Sampai selesai. Itu sebab sekarang saya sudah lebih tidak dapat saya dengar kalau ada seorang yang sekolah kitab tidak bisa bayar. Saya bersedia untuk membiayai, dan telah berapa banyak yang oleh kemurahan Tuhan saya bisa biayai karena dari pengalaman ini. Membuat saya tidak lupa bahwa kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Tidak pernah tinggalkan. Ada beberapa kali yang ada di Sulawesi Utara membiayai sekian banyak sejak dari muda. Pengalaman ini saya cerita kepada istri saya. Luar biasa waktu itu. Malamnya ibadah saya bersaksi. Kesaksian saya jadi berkat. Banyak teman-teman saya, siswa nangis juga. Jadi kuat mendengar kesaksian saya. Saya dididik oleh seorang ibu janda. Hidup sederhana sekali, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan.
Nah, dari pengalaman ini saya dapat melihat di tiap permasalahan yang kita hadapi, masalah, persoalan, selalu Tuhan nyatakan jalan keluar yang terbaik. Itu sebab percaya jamaah Tuhan. Di saat begini Tuhan tidak tinggalkan, dekat dengan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang luar biasa, tidak pernah pendek, siap dan undur membela kita. Masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan ada, tunjukkan kasih kepada kita, maka air mata diganti dengan permata. Luar biasa. Kiranya firman yang sederhana ini mendorong kita tetap setia, tetap percaya, tetap gandul Gusti, berpegang kepada Tuhan. Ada solusi yang luar biasa Tuhan siapkan. Jangan takut saat menghadapi corona ini, walaupun kita dibatasi dan banyak hal, tidak bisa keluar rumah apa saja, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan frustasi. Karena Tuhan memberikan, saya ingin sama-sama menyanyikan Kau rangkaian mata menjadi permata. Kau rangkai mataku jadi permata. Kau ubahkan hitammu menjadi sutra. Kita berdiri bersama-sama dari awal lagi. Rangkai mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra.
dengan sungguh-sungguh, Yesus, oh Yesus. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahmu dengan kasih, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah berkat rahmat yang ajaib heran dari Allah Bapa, menyertai umat Allah di rumah mereka, anak-anak semua, keluarga kami sesuatu, kami hamba berdua sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.